pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan berwarna. Salam sapa kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok kami akan menjelaskan tentang syirik. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Putra Maulana, NIM 2201100209. Saya di sini akan menjelaskan pengertian syirik. Pengertian syirik secara bahasa syirik berasal dari bahasa Arab asyiriku yang artinya adudul alihati, memusyrikan dua al-musyriki, sekutu persertai anisbu, bagian, dan asyriku wasyrikatu, persekutuan perseroan. Ya. Secara istilah syirik adalah perbuatan, anggapan, atau itikad menyatukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain, seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik atau syirik. Syirik merupakan dosa besar yang tidak termampuni seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa nomor 4 ayat 48. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memberikan penegasan tentang larangan berbuat syirik atau penjelasan tentang kemustahilan bahwa Allah itu memiliki sekutu atau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brian Miko Rimba dengan NIM 22010207. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Ilham tentang syirik. Dan saya akan melanjutkan tentang macam-macam syirik. Yang pertama yaitu syirik dalam rububiyah. Maksudnya menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain dalam hal rububiyah yang menjadi khususan Allah, atau menistakan salah satu makna rububiyah kepada sesuatu atau seseorang, seperti menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, dan lainnya. Jenis ini biasanya disebut tamtsil atau penyerupaan, atau taktil atau peniadaan. Yang kedua itu adalah syirik dalam uluhiyah. Dikutip dari laman umum ASI ID, dikutip pada Senin tanggal 25 bulan 1 2021. Maksud dari syirik uluhiyah yakni menyamakan sesuatu atau seseorang dalam kelayakan disembah dan ditaati yang menjadi khususan Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, puasa, nazar, dan menyembelih kurban untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muktazam Abizar dengan NIM 220102-106. Contoh perilaku syirik. 1. Melakukan perbuatan yang jelas-jelas menganggap ada tuan-tuan lain selain Allah Subhanahu wa taala dan tuan-tuan itu dijadikan sebagai tandingan di samping Allah. 2. Menganggap adanya sesembahan lain dari Allah. 3. Menganggap Tuhan mempunyai anak atau segala perbuatan yang mengingkari kemahakuasaan Allah. Udah dia. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine Rianto, NIM 22010218, ingin membacakan syirik akbar. 1. Syirik akbar disebut syirik akbar atau syirik jali jika melakukan perbuatan yang jelas-jelas menganggap ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhan itu dijadikan sebagai tandingan di samping Allah. Menganggap ada sesembahan selain Allah, menganggap Tuhan mempunyai anak, atau segala perbuatan yang mengingkari
kemahakuasaan Allah. Oleh karena itu mereka disebut musyrik sehingga perlu dimurnikan ketauhidannya. 2. Syirik akbar. Syirik akbar asgar, syirik atau syirik khafi ialah perbuatan yang secara tersirat mengandung pengakuan ada yang kuasa di samping Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pernyataan seseorang, jika seandainya saya tidak ditolong oleh dokter itu, saya pasti akan mati. Pertanyaan seperti ini menyiratkan seakan-akan ada pengakuan bahwa ada sesuatu yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang baik dalam peristiwa sebagai tersebut di atas akan berkata, seandainya tidak ada pertolongan Allah melalui dokter itu, saya akan pasti mati. Ya. Salam video intro lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Zikri, NIM 2201020068. Di sini akan menjelaskan cara menghindari perbuatan syirik. Di antara perilaku atau hal-hal yang bisa dilakukan agar seseorang terhindar dari perbuatan syirik adalah sebagai berikut. 1. Selalu menegakkan sholat, karena dengan melakukan sholat yang benar akan terhindar dari perbuatan keji. 2. Selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah, karena dengan begitu akan selalu diberikan jalan keluar terhadap segala masalah. Yang ketiga, selalu berusaha melatih diri untuk senantiasa ingat bahwa syirik itu adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada dan tidak akan diampuni Allah. Jika kita selalu berada di dalam kesadaran bahwa syirik itu akan menyeret pelakunya ke neraka, maka kita akan berusaha menghindari perbuatan syirik. Yang terakhir, selalu mengingat Allah dimanapun berada. Dengan selalu mengingat Allah, hati akan tenang dan selalu berada dalam suasana kontak batin dengan Sang Khalik. Ibadah merupakan salah satu komponen paling mendasar dalam membangun kedekatan. Dengan semakin banyak melakukan ibadah, semakin terbuka kesempatan untuk bisa dekat dengan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.